Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, tsumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sejumput Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Alhamdulillah, di pertemuan ini kita akan masuk ke pelajaran baru ya dari jilid 3, yaitu pelajaran kelima. Nah, di sini kita akan belajar ya dari pelajaran 5 ini bagaimana kita belajar nanti membentuk fiil majhul dari fiil yang mu'tal. Serta kita belajar nanti di sini membentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari fiil yang mu'tal dan fiil mudha'af. Seperti kita tahu ya, kemarin kita waktu belajar di jilid 2, kita sudah belajar jenis fiil ketika dilihat ada atau tidaknya huruf ilah. Jadi fiil itu ada 2 macam ya. Yang pertama fiil sahih. Apa itu fiil sahih? Fiil yang tidak ada huruf ilahnya. Nah, fiil sahih ini ada beberapa macam, yaitu antara lain fiil salim. Dia tidak ada huruf ilah, dia tidak ada huruf hamzahnya, dan tidak ada huruf yang ganda. Ya, seperti kataba, jalasa, kemudian gosala. Nah, itu dia sebagian contoh dari fiil salim. Tidak ada huruf ilah. Kalau kita ingat huruf ilah itu apa? Yaitu huruf alif, wawu, dan ya. Dia tidak ada. Kemudian tidak ada huruf hamzahnya. Tidak ada huruf yang ganda. Nah, itu fiil salim. Kemudian yang termasuk juga fiil sahih ya, itu adalah fiil mudha'af. Apa itu fiil mudha'af? Fiil yang ainul fiil dan lamul fiilnya huruf yang sama. Ini kita mau jelas sedikit ya. Seperti misalkan ada. Nah, ada itu ada yang ganda ya, aslinya ada. Karena ainul fiil dan lamul fiilnya sama, yaitu huruf dal, maka digandakan saja. Nah, itu fiil mudha'af. Dia termasuk fiil sahih karena di sana tidak ada huruf ilahnya. Nah, termasuk fiil sahih adalah fiil mahmus. Nah, ini fiil mahmus adalah fiil yang terdapat huruf hamzahnya, baik di faul fiil, ainul fiil ataupun lamun fiil. Ada huruf hamzahnya seperti abada, faul fiilnya huruf hamzah. Kemudian sa'ala, ainul fiilnya huruf hamzah. Kemudian qara'a, belakangnya lamul fiilnya huruf hamzah. Nah, itulah fiil sahih ya. Ada 3 macam ya, fiil salim, mudha'af, fiil mahmus. Nah, kemudian yang kita akan pelajari di pelajaran 5 ini adalah fiil mu'tal. Ya, kita akan membentuk fiil majhul dari fiil mu'tal. Sebelumnya kita belajar membentuk fiil majhul dari fiil yang salim. Misalkan qatala, kutila, fa'ala, fu'ila, yaqtulu, yuqtalu, begitu ya. Nah, ini bagaimana kalau kita membentuk fiil majhul dari fiil yang mu'tal. Apa itu fiil mu'tal? Fiil mu'tal adalah fiil yang faul fiil atau ainul fiilnya atau lamul fiil adalah salah satu dari huruf ilah. Ya, huruf ilah apa saja tadi? Alif, wawu, dan ya. Dan fiil mu'talin ada beberapa penamaan, ada beberapa jenis ya, dilihat dari letak huruf ilahnya. Yang pertama adalah fiil misal. Apa itu fiil misal? Fiil misal adalah fiil yang faul fiilnya ada huruf ilah. Seperti wado'a. Ya, wado'a itu faul fiilnya huruf ilah, yaitu wawu. Kemudian fiil mu'tal yang kedua adalah fiil ajwaf. Apa itu fiil ajwaf? Yaitu fiil yang ainul fiilnya huruf ilah. Nah, seperti qala. Qala, ainul fiilnya huruf ilah. Kemudian yang ketiga adalah fiil nakis. Fiil nakis adalah fiil yang lamul fiilnya adalah huruf ilah. Seperti misalkan da'a, di sana ada alif ya, alif adalah salah satu huruf ilah. Kemudian nasya, ya termasuk huruf ilah. Nah, itulah fiil mu'tal. Nah, kemudian ada lagi fiil mu'tal yang huruf ilahnya ada di ainul fiil dan lamul fiil, disebutnya fiil mu'tal, yaitu al-lafiful maqrun. Seperti contohnya kawa. Nah, kawa dia huruf ilahnya ada di ainul dan lamul fiil.
Kemudian selanjutnya fi'il mu'tal yang lain adalah ya yang bagian kelima itu al-lafiful mafruq. Nah, dia disebutnya karena huruf ilahnya ada di faul fi'il dan lamul fi'il. Seperti waqa. Nah, ini sebenarnya sudah kita pelajari kemarin di jilid 2 ya. Ini untuk murojaah saja. Baik, sekarang di pelajaran 5 kita akan belajar membentuk fi'il majhul dari fi'il mu'tal. Kemudian kita akan belajar membentuk isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il-fi'il yang mu'tal juga. Nah, sementara kita masuk ke kitab kita dulu. Nanti hal yang tadi kita sebutkan ada di latihan-latihannya. Kita buka kitab kita di pelajaran kelima di halaman 49. Nah, di sini ada percakapan antara mudir dan seorang pemuda. Ya, kita baca dulu. Bismillah, ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Di sini diceritakan ya, percakapan ini terjadi di sebuah ma'had ya. Kita lihat di sini fi maktabi mudiri ma'hadil lugatil arabiyyati. Di kantor kepala ma'had bahasa Arab. Ya, ma'had itu seperti pondok gitu ya. Kemudian di sini ada keterangan yusma'u tarqun 'alal babi. Terdengar ketukan di pintu. Nah, ternyata ada yang mengetuk pintu. Kemudian al-mudiru berkata udkhul. Ya, udkhul kita sudah belajar ya. Ini bentuk fi'il amr. Udkhul, masuklah. Memerintahkan pada yang mengetuk pintu ya, disuruh masuk. Udkhul. Kemudian yadkhulu syabun wa yusallimu. Setelah kepala sekolah memerintahkan untuk masuk bagi pengetuk pintu, maka masuklah seorang pemuda dan dia memberi salam. Kemudian al-mudiru menjawab salamnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lanjut, Pak Mudir bertanya, "Atalibun jadidun anta?" Apakah engkau seorang pelajar yang baru? Ya, apakah engkau mahasiswa baru? Kemudian asyabu, pemuda tersebut menjawab, la ana zairun. Tidak, saya adalah seorang peziarah, pengunjung. Nah, inilah salah satu yang akan kita pelajari, yaitu isim fa'il dari fi'il mu'tal ya, dari zaro yazuru zairun ya, fa'ilnya. Kita sambung dulu. Kemudian al-mudiru berkata, ahlan wa sahlan, selamat datang. Idris min aina anta? Silakan duduk ya, duduklah. Dari mana engkau? Ya, ditanya asalnya ya. Kemudian asyabu menjawab, ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Ana mukhadirun fi ma'hadil lugatil arabiyyati bilahur. Nah, dia berkata, saya dari Pakistan. Saya adalah pemberi materi atau pengisi materi, mungkin dosen. Saya adalah dosen di Ma'had Bahasa Arab di Lahore. Ya, Lahore adalah nama sebuah kota di India. Kemudian pemuda tersebut menyambung, jitu hajan. Saya datang untuk berhaji. Faqtanamtu hadhil fursata li ziyarati ma'hadikumus syahir. Pemuda itu melanjutkan, maka saya gunakan kesempatan ini untuk mengunjungi ma'had kalian yang terkenal. Kemudian lanjut, kilali. Nah, ini kila. Nah, inilah yang akan kita pelajari bentuk seperti ini ya. Ini fi'il majhul dari qala. Qala fi'il maklum. Nah, dia termasuk fi'il mu'tal ya, mu'tal ajwaf. Di sini dikatakan kilali innahu ahsanu ma'hadin li ta'limil lughatil arabiyyati li ghairin natikina biha. Dikatakan kepada saya, sesungguhnya dia, ya maksudnya ma'hadnya, sesungguhnya dia adalah ma'had yang terbaik untuk pengajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab. Seperti kita ini ya, orang-orang non-Arab yang belajar bahasa Arab. Nah, kemudian disambung, fa'uhibbu an attali'a ala manahijihi wa kutubihi. Maka saya senang untuk melihat metode atau kurikulum dan kitab-kitabnya. Kemudian al-mudiru berkata, marhaban bika, selamat datang untukmu. Mas muka, siapa namamu? Kemudian asyabu, pemuda tersebut berkata menjawab, ismi Mahdiyu ibnu Abdil Hadi. Nama saya Mahdiyu ibnu Abdil Hadi. Kemudian al-mudiru berkata lagi, yadrusu fi ma'hadina darisuna min mu'dhami biladil alami
Yang belajar di ma'had kami adalah para pelajar-pelajar dari sebagian negara-negara di dunia. Ya, berarti ini ma'had internasional ya. Kemudian disambung lagi al-mudir yatarawahu adaduhum baina arba'i mi'atin wa khamsina wa khamsimi'ati. Berkisar yang belajar di ma'had itu ya jumlah mereka di antara 450 sampai 500 pelajar ya maksudnya. Kemudian wa muddatud dirasati fihi sanatani, dan jangka waktu belajar di ma'had tersebut selama 2 tahun. Hadhihi nuskhatun minal manahiji. Ini adalah cetakan atau fotokopian dari kurikulum kami. Wahia hadiyatun laka, dan ini hadiah untukmu. Wahadhihi ba'du kutubina, dan ini sebagian dari kitab-kitab kami. Kemudian Mahdiun berkata, aina yumkinuni sira'u hadhil kutubi, di mana memungkinkan bagi saya untuk membeli buku-buku ini, kitab-kitab ini. Kemudian al-mudiru menjawab, hadhil kutubu la tuba'u, kitab-kitab ini tidak dijual. Tuba'u, nah ini termasuk fi'il majhul ya, fi'il majhul dari fi'il mu'tal. Kemudian disambung, yumkinukal khusulu 'alaiha majjanan min markazi su'unid da'wati, memungkinkan untuk kamu mendapatkan secara gratis dari admin pusat dakwah. Kemudian di sini digambarkan yadkhulu sakin wa yasubbu lahumal qahwata. Kemudian masuk orang yang menuangkan air atau pelayan dan menuangkan kepada mereka berdua kopi. Kemudian Mahdiun berkata, ad'uka li ziyarati ma'hadina, saya mengundangmu untuk mengunjungi ma'had kami. Hadhihi bitaqati, ini kartu namaku. Wa fiha unwani wa unwanul ma'hadi, di dalamnya ada alamat saya dan alamat ma'had. Kemudian al-mudiru berkata, ana mad'uun li khuduri mu'tamarin fi Pakistana ba'da ashhurin, saya diundang untuk menghadiri muktamar atau pertemuan di Pakistan beberapa bulan lagi. Sa'antahizu hazihil fursata wa azuru ma'hadakum insyaallahu. Sa'antahizu ya, sa'antahizu dari fi'il intahaza, saya akan menggunakan kesempatan ini dan mengunjungi ma'had kalian insyaallah. Kemudian As-Saqi berkata, a'asubbu laka mazidan minal qahwati ya syaihu, apakah saya menuangkan tambahan kopi untuk engkau wahai syekh? Kemudian Mahdiun berkata, la syukron, tidak dan terima kasih. Astadzinukal ana ya fadilata syekhi, sekarang saya akan meminta izin padamu wahai fadilatus syekh, ya maksudnya dia akan pamit. Kemudian Mahdiun mengucapkan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan. Kemudian al-mudiru berkata, ilal liqa'i, sampai jumpa lagi. Sohibatka salamatu fil halli wattirahal, semoga keselamatan menemanimu ya, menyertaimu di saat kau mukim atau saat kau safar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Nah, di sini ada pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu seperti pola zairun. Zairun dia isim fa'il ya, dari isim mu'tal, zara yazuru. Kemudian tuba'u ya, dia fi'il majhul dari ba'a yabi'u. Kemudian sakin yaitu isim fa'il dari saqa yasiqu. Kemudian di sini juga ketika dia nakirah tidak pakai alif lam, dalam arti kata tidak ada alif lam, sakin. Nah, ini kita sudah belajar ya, sebenarnya kita sudah belajar di jilid 2. Seperti ghalin. Ghalin ketika pakai alif lam jadi al-ghali. Di sini sama ya. Sakin ketika dengan alif lam jadi as-saqi, ya-nya dia keluar lagi. Nah, nanti kita akan pelajari apa-apa yang terdapat di dalam hiwar. Sekarang setelah kita baca hiwarnya, ya kita terjemahkan tadi, ada sedikit pemahaman akan isi hiwar. Untuk menambah pemahaman, kita akan masuk ke latihan ya. Latihan pertama insya Allah masih terkait dengan percakapan yang kita baca tadi. Di sini dilihat
Tamarinu, latihan-latihan. Nah, di sini latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, ini masih terkait dengan percakapan. Pertanyaan pertama, manizairu, siapa pengunjung tersebut? Ya, siapa penziarah tersebut? Nah, masmuhu, siapa namanya? Lima zarol ma'hada, kenapa dia mengunjungi mahat? Nah, di sini berarti nomor 1 ada 3 soal, ya. Manizairu, siapa pengunjung tersebut? Nah, kita jawab azairu muhadirun fi ma'hadil lugatil arabiyyati bilaghur. Berarti pengunjung itu adalah pemateri atau dosen dari Ma'had Bahasa Arab di Lahore. Baik, kemudian masmuhu, siapa namanya? Nah, di sini beliau menyebutkan namanya Mahdiyun ibnu Abdil Hadi, ya. Kita jawab ismuhu Mahdiyun ibnu Abdil Hadi. Selanjutnya, lima zarul ma'hada, kenapa dia mengunjungi Ma'had? Kita jawab zarul ma'hada littala'a ala manahijihi wa kutubihi. Dia mengunjungi Ma'had untuk melihat, menelaah kurikulum atau metode serta kitab-kitabnya. Baik, nomor 1 sudah. Kemudian nomor 2, atuba'u kutubul ma'hadi, apakah kitab-kitab Ma'had dijual? Min aina yumkinul husulu 'alaiha, dari mana memungkinkan dia untuk mendapatkannya? Atuba'u kutubul ma'hadi, tidak, ya, tidak dijual, itu didapatkan secara gratis. Kita jawab la tuba'ul kutubul ma'hadi, tidak, kitab-kitab Ma'had tidak dijual. Ainal yumkinu husulu 'alaiha, dari mana mungkin dia untuk mendapatkannya? Di situ dituliskan yumkinul husuli 'alaiha min markazi su'unil da'wati. Jadi memungkinkan bagi dia untuk mendapatkannya secara gratis dari admin pusat dakwah. Baik, kita lihat, ya, di latihan kedua, ya. Di sini perintahnya ta'ammalil misala lil fi'lil ajwafil mabni lil majhuli thumma akmilin naqiso. Nah, di sini kita diperintahkan memperhatikan contoh fi'il ajwaf mabni lil majhul. Nah, artinya kita di sini sudah mulai belajar membentuk fi'il majhul dari fi'il mu'tal ajwaf. Nah, kita merojah dulu, apa itu fi'il majhul, apa itu fi'il maklum. Yang kita awal belajar adalah fi'il maklum, yaitu fi'il yang diketahui pelakunya, fa'ilnya. Sedangkan fi'il majhul, seperti kita belajar, ya, di jilid 3 ini adalah fi'il yang tidak diketahui pelakunya. Alasannya kenapa? Mungkin saja sudah tahu, ya, maka tidak disebutkan lagi, atau memang disembunyikan fa'ilnya, yang seperti kita sampaikan di pelajaran kemarin. Nah, di sini kita membentuk fi'il mabni lil ma'lum ke fi'il mabni lil majhul. Berarti kita membentuk fi'il yang diketahui pelakunya yang maklum, yang diketahui, menjadi fi'il yang tidak diketahui pelakunya, ya, fi'il majhul dari fi'il mu'tal. Baik, kita lihat di sini qala al mabniyu lil ma'lum. Fi'il mabni maklum diketahui pelakunya. Qala, dia telah berkata, domirnya huwa. Qala. Kemudian al-mabniyu lil majhul, kita majhulkan fi'il ma'lum ini menjadi qila. Nah, kita tahu pola fi'il ma'lum adalah fi'il madinya fa'ala. Pola fa'ala yang kita pelajari kemarin. Bagaimana kita merubah menjadi majhul? Kita masukkan ke pola fu'ila. Nah, kita coba ambil contoh dari fi'il ma'lum yang sahih. Misalkan gosala, fa'ala, fi'il ma'lum. Nah, kita majhulkan menjadi gusila. Nah, ini qala menjadi kila. Kenapa begitu? Karena pada awalnya dia adalah fi'il mu'tal ajwaf wawi. Dari mana kita tahu? Dari pola fi'il mudhari'nya, yaqulu, ada wawunya. Berarti qala dia polanya fa'ala, yaitu qawala. Nah, kemudian dijadikan majhul, kalau kita masukkan ke pola majhul menjadi kuwila. Nah, itu berat, kuwila. Kemudian harokat kasro di wawu dipindahkan ke qaf, kila. Nah, wawu tidak cocok dengan harokat sebelumnya kasro, yang cocok adalah ya.
selain berat juga tidak cocok. Maka huruf wawu ini digantikan, diibdal ya dengan huruf ya, menjadi kila. Qala kila. Nah kemudian mudhari maklumnya yakulu. Yakulu polanya yaf'ulu, asalnya yakwulu. Nah kemudian harokat wawu ya yang domah dipindah ke qaf ya menjadi yakulu. Ketika mudhari maklum yakulu, polanya yaf'ulu. Bagaimana ketika mudhari mabni lil majhul? Ya polanya kan yuf'alu. Yuf'alu menjadi yuqwalu. Ya kalau kita berdasarkan pola asalnya yuqwalu. Nah itu berat. Kemudian harokat fathah di wawu dipindahkan ke huruf qaf menjadi yuqa. Ya, sedangkan wawunya sukun. Nah wawu itu karena qafnya sudah berharokat fathah, maka wawunya dirubah menjadi alif. Jadilah yuqalu. Nah, di kesempatan kali ini kita hanya membaca dan berusaha untuk menghafal pola-polanya. Kita lihat di sini al-madi al-mabni lil ma'lum. Qala. Al-madi al-mabni lil majhul. Qila. Kemudian al-mudhari'ul mabni lil ma'lum yaqulu, al-mudhari'ul mabni lil majhuli yuqalu. Jadi qala dia berkata, qila dikatakan, yaqulu dia berkata, yuqalu dikatakan. Nah, kita tahu bentuk zamannya ya. Madi zaman lampau, mudhari sekarang atau akan datang. Kemudian ba'a. Nah, ba'a juga termasuk fi'il mutal ajwaf. Namun bedanya kalau ba'a itu fi'il mutal ajwaf ya'i. Dari mana kita tahu ya? Dari fi'il mudhari'nya yaitu yabi'u. Alif di situ asalnya adalah ya, baya'a. Makanya ketika fi'il mudhari' menjadi yabi'u. Kemudian fi'il mabni lil majhul madinya bi'a. Kenapa menjadi bi'a? Karena kan polanya fu'ila. Fu'ila menjadi yubi'a. Kemudian harokat kasroh pada ya dipindah ke ba menjadi bi'a. Kemudian al-mudhari'ul mabni lil ma'lum yabi'u. Kemudian mudhari'ul mabni lil majhuli yuba'u. Yuba'u ya, kenapa yuba'u? Kan polanya yuf'alu ya. Baik, sekarang kita teruskan saja ya. Kita lihat dari intinya dia mu'tal apa, kita lihat dari fi'il mudhari'nya. Kemudian fi'il selanjutnya saqo. Al-madi mabni lil ma'lum saqo. Saqo artinya itu mengendarai atau menyupir gitu ya. Kemudian al-madi mabni lil majhul ya majhul siqo. Saqo mengendarai, siqo dikendarai. Dia pembahasannya sama dengan qala yaqulu. Kemudian al-mudhari'ul mabni lil ma'lum yasuqu. Yasuqu. Nah berarti dia fi'il ajwaf mutal wawi ya, karena mudhari'nya adalah yasuqu. Kemudian al-mudhari' mabni lil majhul yusaqu. Sama ya yuba'u. Hanya bedanya mu'talnya ba'a mu'tal ya'i, saqa mu'tal wawi. Kemudian selanjutnya zaro. Zaro ya artinya berkunjung atau menziarahi ya. Zaro. Kemudian fi'il mabni lil majhulnya ziro. Kemudian fi'il mudhari mabni lil ma'lum yazuru. Nah berarti zaro adalah mu'tal ajwaf mutal wawi ya. Kita lihat dari fi'il mudhari'nya yazuru. Bagaimana dengan fi'il mudhari mabni lil majhul menjadi yuzaru. Kemudian zada. Zada menambahkan. Kemudian fi'il madi mabni lil majhulnya zida. Zada menambahkan, zida ditambahkan. Bagaimana fi'il mudhari maklumnya yazidu. Berarti dia fi'il mu'tal ajwaf ya'i ya. Kita lihat dari fi'il mudhari'nya yazidu, ada ya-nya. Bagaimana fi'il mudhari mabni lil majhulnya yuzadu, ditambahkan. Selanjutnya khofa. Khofa fi'il madi mabni lil ma'lum khofa, takut. Kemudian fi'il mabni lil majhul khifa, ditakuti. Kemudian fi'il mudhari mabni lil ma'lum yakhafu, fi'il mudhari mabni lil majhul
yukhafu. Nah berarti dia fi'il mu'tal ajwaf wawi. Baik, alhamdulillah telah selesai latihan 2 ya. Nah di sini memang agak sedikit sulit ya untuk pemula seperti kita. Namun sementara pada tahap kita ini kita hafalkan saja pola-polanya. Qala majhulnya kila gitu ya. Mudhari'nya yaqulu. Majhul mudhari'nya yuqalu. Nah kita hafalkan. Sementara tahap kita hanya bisa menghafalkan saja. Baik, alhamdulillah telah kita belajar ya pelajaran 5, hiwar dan latihan 1 serta latihan 2. Untuk pertemuan ini sampai di sini, insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya dengan latihan-latihan yang ada di pelajaran kelima. Tetap semangat, tetap merojaah dari channel ini. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.